Hai, Assalamualaikum. Jadi, yang pertama itu kita akan mengenal dulu apa itu taksonomi Bloom. Oke, jadi teman-teman nih boleh dilihat taksonomi Bloom adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan objektif pembelajaran dan kemahiran dalam pendidikan. Lalu taksonomi ini tuh bisa membantu guru untuk merancang, melaksanakan, dan menilai suatu pembelajaran. Kita bahas 6 tingkatan dalam hierarki taksonomi Bloom. Di sini ada penilaian, sintesis, lalu ada analisis, ada aplikasi, ada kefahaman dan pengetahuan. Oke, yang pertama itu pengetahuan, di mana pengetahuan ini melibatkan ingatan, fakta, terma, konsep asas, dan jawaban yang telah kita pelajari. Contohnya mengingat semua tarikan peristiwa yang penting dalam suatu sejarah. Selanjutnya yang kedua pemahaman. Di sini melibatkan kefahaman makna bahan yang sudah dipelajari. Contohnya menjelaskan konsep utama dalam teori tertentu dan kata-kata tersendiri. Yang ketiga, aplikasi. Di sini melibatkan penggunaan maklumat dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat, analisis. Ini melibatkan pemecahan maklumat kepada bagian-bagian dan memahami struktur hubungan antara bagian tersebut. Selanjutnya, peringkat yang kelima ada sintesis. Di sini melibatkan penggabungan elemen-elemen untuk membentuk struktur yang koheren atau menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya menulis esai yang menggabungkan berbagai sumber maklumat untuk menyokong hujah tersebut. Yang keenam itu ada penilaian, melibatkan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar. Contohnya menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu teori atau karya seni. Lalu di sini ada taksonomi Bloom yang terkini. Pada tahun 2001, Anderson dan Krathwohl mengemas kini taksonomi Bloom untuk mencerminkan pemahaman yang lebih modern tentang pembelajaran dan pengajaran. Yang pertama itu ada mengingat, di sini mengingat fakta asas, terma konsep, dan jawaban asas. Contohnya mengingat definisi istilah. Yang kedua itu memahami. Di sini tuh menjelaskan ide atau konsep. Contohnya menafsirkan paragraf atau cerita yang sudah disampaikan. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga mengaplikasikan. Di sini menggunakan maklumat dalam situasi baru dan praktikal. Contohnya menggunakan konsep fisik atau menyelesaikan masalah secara praktikal. Lalu yang keempat ada menganalisis. Di sini memecahkan maklumat kepada bagian dan dan memahami struktur-strukturnya. Contohnya menganalisis eksperimen untuk menentukan kebolehpercayaan hasil dari eksperimen tersebut. Lalu yang ketiga itu ada mengaplikasi. Di sini menggunakan maklumat dalam situasi baru dan praktikal. Contohnya menggunakan konsep fisik untuk menyelesaikan masalah praktikal. Yang keempat, menganalisis. Di sini memecahkan maklumat kepada bagian dan memahami strukturnya. Contoh menganalisis eksperimen untuk menentukan kebolehpercayaan hasilnya. Oke, untuk materi yang terakhir ini menilai atau membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar. Contohnya menilai quality argumen dalam suatu esai. Dan yang terakhir, mencipta, menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk struktur baru atau menghasilkan karya yang aslinya. Contoh, reka bentuk proyek penyelidikan yang inovatif. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.